Assalamualaikum anak-anak Bu Guru, kembali di tematik kita lanjutkan materi yang kemarin di tema 8 ya nak ya, bisa dipersiapkan LKS-nya. Dibuka halaman 12, kita masuk ke pembahasan masing-masing negara ASEAN. Yang kita bahas pertama yaitu Kamboja, bisa digarisbawahi. Kamboja berbentuk monarki konstitusional, dialiri oleh Sungai Mekong, yaitu salah satu sungai terpanjang di dunia. Memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, sama seperti di Indonesia. Karena memang negara-negara ASEAN secara geografis letaknya di garis khatulistiwa. Kemudian ke halaman 17, masuk ke negara yang kedua yaitu Malaysia. Nah, di sini Malaysia terbagi atas dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, bisa ditambahkan di sini supaya lebih mudah. Untuk Malaysia Timur terdiri dari dua negara yaitu Sabah dan Sarawak. Nah, kedua negara bagian ini berada di Pulau Kalimantan. Jadi Pulau Kalimantan itu di negara Indonesia terdapat 3 negara. Satu pulau ada 3 negara, yaitu negara Indonesia, negara Malaysia, dan negara Brunei Darussalam. Ya, lanjut ke sini. Bentuk negara Malaysia adalah kerajaan, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, kepala negaranya bergelar Yang di-Pertuan Agung. Selanjutnya negara yang ketiga yaitu Singapura, termasuk satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara dan negara maju di negara-negara lainnya termasuk di dunia. Jadi kalau di ASEAN yang termasuk negara maju itu baru Singapura. Sedangkan yang lainnya 10 negara lainnya termasuk negara berkembang namanya. Ya. Negara terkecil di kawasan Asia Tenggara dan negara termaju. Terletak pada posisi silang lalu lintas pelayaran dari negara Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Sehingga dimanfaatkan pemerintah Singapura sebagai pelabuhan transit internasional paling ramai se-Asia. Jadi ada pelabuhan internasional yang menyediakan segala keperluan dalam proses pelayaran ya. Jadi sebagai tempat transit, tempat istirahat sementara bagi negara-negara yang melakukan pelayaran kapalnya. Bentuk negaranya adalah republik, ibu kotanya Singapura, dan kepala negaranya adalah seorang presiden. Lanjut ke halaman 19, digarisbawahi kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Yang kedua, penyelenggaraan proyek industri. Nah, promosi ASEAN ini seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa masing-masing negara ASEAN mempromosikan negaranya untuk dikunjungi oleh negara lain. Seperti visit Malaysia, visit Indonesia, visit Brunei, dan lain sebagainya. Visit Singapura, ya. Jadi membuat semenarik mungkin promosi atau iklan di bidang pariwisata, di bidang ekonomi, supaya para turis berkunjung, kemudian banyak investor asing yang menanamkan modalnya juga ke negara yang bersangkutan. Kemudian penyelenggaraan proyek industri. Nah, di sini contohnya ada 5 di Kurung Kurawal, ada pabrik pupuk di Aceh, pabrik pupuk di Malaysia, pabrik tembaga di Filipina, pabrik vaksin di Singapura, dan produksi abu soda di Thailand. Jadi saat pandemi seperti ini juga, nah Singapura itu membuat sendiri vaksin dari negaranya. Jadi tidak membeli dari negara lain. Ya, kalau Indonesia kan membeli dari negara lain, dari Cina. Sedangkan Singapura, mereka membuat sendiri vaksin COVID untuk disuntikan kepada masyarakatnya.
Kemudian kawasan perdagangan bebas atau AFTA disingkatnya ya. Nah, di bidang politik kerjasamanya antara lain Defense Minister Meeting atau ADMM yang sudah pernah kita bahas juga, yang merupakan pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Kemudian perjanjian ekstradisi juga sudah pernah ya, mengembalikan buronan ke negara asalnya untuk diproses. Dan yang terakhir adalah perjanjian kawasan bebas nuklir. Jadi di kawasan Asia Tenggara khususnya itu tidak memperbolehkan salah satu negara Asia Tenggara untuk melaksanakan pembuatan atau uji coba nuklir. Karena sangat berbahaya ya, nuklir itu ada di negara ASEAN, di negara Asia yaitu Korea Utara dan Korea Selatan yang sering sekali membuat nuklir. Tapi itu adanya di Asia Timur ya, sedangkan di Asia Tenggara itu tidak diperbolehkan karena ada perjanjian ini. Selanjutnya ke halaman 24, masuk ke negara kita sendiri. Di sini Indonesia di garis bawah adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau yang terbesar ada 5. Nah, 3 diantaranya masuk ke dalam 10 besar pulau terbesar di dunia. Ada apa saja? Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, Papua, kemudian Sumatera, dan Kalimantan merupakan 3 dari 10 pulau terbesar di dunia. Ya. Yang selanjutnya, secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini biasanya keluar di soal-soal ulangan. Di manakah atau berapakah letak astronomis Indonesia? Harus hafal. Ya, dilintasi oleh garis khatulistiwa dan beriklim tropis. Artinya sinar mataharinya cukup, kelembapan udaranya pun juga cukup. Sehingga lamanya siang dan malam itu sama, 12 jam malam dan 12 jam siang. Karena ada negara yang siangnya lebih lama atau ada juga yang malamnya lebih lama daripada siangnya. Kalau di Indonesia 50-50, 12 jam siang, 12 jam malam. Kemudian secara geografis, kalau tadi secara astronomis ya, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta berada di Samudra Pasifik dan Hindia. Jadi kalau secara astronomis tadi yang lintang dan bujur, kalau secara geografis berada di 2 benua dan 2 samudra. Ini juga sering keluar nih di soal ujian. Selanjutnya ke halaman 25 yang bawah, kewajiban menjaga lingkungan alam. Sudah video sebelumnya yang kita bahas ya. Antara lain menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan saja, hal yang paling simpel. Ya, kalau nemu sampah diambil, masukkan ke tempat sampah. Melakukan penanaman pohon. Nah, di rumah-rumah kalian nih minimal ada 1 atau 2 pohon yang cukup rindang untuk bisa memberikan kesejukan maupun bisa menahan terpaan angin dan menyerap air hujan sehingga dapat mengurangi polusi juga banjir di saat musim hujan terjadi. Menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, ini sudah mulai dikembangkan kendaraan-kendaraan baik motor maupun mobil yang bahan bakarnya lebih aman atau ramah lingkungan dibandingkan dengan yang sekarang. Ada mobil listrik, ada motor listrik ya. Nah, ada motor tenaga surya, ada mobil tenaga surya atau tenaga matahari yang menggunakan baterai. Nah, itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan yang menggunakan bensin. Yang keempat, memperindah lingkungan. Nah, musim nih sekarang karena lagi pandemi seperti ini ya, orang-orang banyak sekali mempercantik rumahnya dengan menanam pohon, menanam bunga-bunga yang berwarna-warni. Nah, ini salah satu cara untuk menjaga lingkungan.
Kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai dirusak, pohon jangan sampai ditebangi sembarangan, hewan tidak boleh diburu secara liar. Nah, itu maksudnya. Dan mengurangi penyebab polusi. Kalau tidak bepergian jauh, lebih baik berjalan kaki atau menggunakan sepeda saja. Bisa lebih sehat tentunya. Selanjutnya, menjaga kebersihan sekolah, belajar rajin, mengerjakan tugas tepat waktu ya. Kemudian menjaga 5K dan memberi keterangan atau mengabari kalau anak-anak sakit atau ada keperluan keluarga sehubungan dengan tidak masuknya sekolah ya. Kemudian setelah anak-anak melaksanakan kewajiban, apa yang akan anak-anak dapatkan? Haknya. Nah, haknya adalah bisa menggunakan fasilitas belajar, buku, ruang kelas, AC, dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan piagam jika berprestasi, mendapatkan bimbingan jika anak-anak kurang atau bermasalah, kemudian mendapatkan perlindungan ya, kemudian mendapatkan pendidikan, dan menggunakan fasilitas di sekolah. Nah, tugas anak-anak hari ini mengerjakan penilaian subtema di halaman 28 sampai dengan halaman 33 bagian PG-nya saja. Tidak usah difotokan ya nak ya, cukup dikerjakan saja, nanti akan dinilai saat dikumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.